Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan di kajian Kitab Bulughul Maram untuk malam hari ini. Sudah saya bacakan di bab tarhibi bil masyawi'il akhlak ya. Terakhir sampai hadis yang ke 1323 di kitab saya di halaman 335. Sekarang kita lanjutkan kembali dan kita lihat bersama-sama ya, di hadis yang ke 1324. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malu. Man barang siapa yang ayaroh, yang menghinakan kepada akhohu saudaranya bidzambin dengan dosa, lam yamut tidaklah dia mati, hatta sehingga ya malahu dia itu akan melakukannya, akan mengamalkannya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini ya, mengeluarkan hadis ini Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dia menghasankan hadis ini. Wa sanaduhu munqati'un. Sedangkan sanad-sanadnya ini dalam keadaan terputus, artinya tidak sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembawaan hadis ini. Orang yang menghinakan kepada saudaranya dengan perbuatan dosa, artinya saudaranya itu berbuat satu dosa kemudian bukannya dinasihati atau diberitahu tapi justru dihinakan, dilecehkan, diguncing dan lain sebagainya. Maka tidaklah dia orang yang menghina tadi mati kecuali ya, sehingga yang menghinakan tadi juga mengamalkan sebagaimana kepada saudaranya berbuat dosa tadi. Cuman posisi hadis ini hadis yang dhaif ya. Kalau di larangan-larangan yang lain itu tidak memakai lam yamut hatta ya'malahu, tidak begitu. Cuman di hadis yang sahih itu tidak boleh orang menghinakan saudaranya dikarenakan dia berbuat dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa itu, saudara kita berbuat dosa itu ya dilihat kenapa dia melakukan dosa. Barangkali tidak tahu, ilmu belum sampai kepada mereka, atau dia menerjang dengan menyengaja. Kalau tidak tahu, kita beritahu. Kalau membuat dosa atau melakukan dosa menerjang aturan Allah Ta'ala dan sengaja, nasihati ya, nasihati, tidak dinakan. Bagaimana juga akhohuan saudaranya,
Saudara di sini artinya adalah saudara muslim. Bisa jadi saudara hubungan nasab dan bisa jadi saudara karena ikatan agama, ya, karena agama muslim ini. Seribu 325 wa an Bahz bin Hakimin an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun, celaka. Di sini ya. Dan dari Bahz bin Hakim ini yang dia dapatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wail, ya, wail itu celaka, neraka wail. Siapa itu? Lilladzi, untuk orang yang dia itu yuhaddisu, bercerita atau ngomong-ngomong, fayakdzibu, maka dia itu dusta dalam ceritanya tadi. Liyudhika, supaya membuat tertawa, supaya dia itu membuat tertawa dengannya, dengan cerita yang bohong tadi. Al-qaum, masih kaum, jadi supaya kaum ini bisa tertawa dengan cerita dia yang bohong tadi. Wailul lahu summa wailul lahu, celaka buat baginya, kemudian celakalah baginya. Akhrajahu as-salasatu wa isnaduhu qawiyun, imam yang tiga. Kemudian dalam sanad hadis ini adalah kuat. Ini yang di sini larangan nih. Ini pelawak nih, dagelan nih. Jadi celaka betul pada orang yang ceritanya itu dusta, tujuannya supaya orang lain itu bisa menertawakan dengan ceritanya tadi. Padahal dusta. Karena ya, tidak hanya pelawak, ya, pelawak bikinan juga bisa. Karena ada bagian-bagian dai itu malah kalahnya pelawak. Pelawak yang asli malah kalah lucunya. Si menang lucu kali napa niku kali mubalek penyampai itu. Jadi malah, makanya pelawak itu malah kadang-kadang itu malah jadi mubalek lah, kalah lucu lah. Ya, seperti Kiron itu pernah jadi mubalek karena lucu nih kalah. Mungkin lucu itu dikalahkan karena mubalek aja, dia bikin mubalek aja. Nah, jadi ada hal-hal sesuatu yang dilarang kalau ceritanya itu cuma tujuannya supaya orang itu bisa menertawakan dengan cerita, padahal ceritanya itu dusta. Apalagi kedustanya itu dengan mencakup daripada nama Rasulullah SAW, dia sudah menyediakan untuk tempat duduknya di neraka. Tidak ada cerita arang-arang itu tidak ada, juntrungnya itu ya, ceritanya tidak ada, dia bikin supaya orang tertawa. Berhati-hati soal seperti itu. Ternyata sampai Rasulullah SAW menjelaskan wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka. Kemudian dia itu celaka dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Dosa artinya begitu. Ya, kalau dikatakan celaka berarti dia celaka. Tidak mungkin orang celaka dimasukkan ke jannah. Artinya dia bawa sampai kematiannya. Adapun orang-orang yang berbuat seperti ini dia masih hidup, belum bisa kita lakukan untuk ahli neraka, belum bisa. Ya, bisa jadi dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Bisa jadi satu hari sebelum meninggalnya dia taubat kepada Allah Ta'ala dan Allah terima taubatnya. Meskipun belum berbuat, tapi baru bertobat dengan karena keikhlasannya. Cerita masyhur itu ya
seorang preman, orang Belanda, membunuh 99 orang, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala. Tanya kepada seorang ulama muda, artinya tidak menyenangkan, tidak mencocok, artinya dibunuh, kenapa 100? Dia hijrah, kemudian pindah cari kebenaran dan taubat kepada Allah Ta'ala, belum berbuat apapun, taubatnya diterima Allah Ta'ala, nantinya dimasukkan ke dalam jannah. Bisa jadi seperti itu. Amalan-amalan dia itu adalah amalan neraka, tinggal sejengkal dia itu dengan antara dia dengan kematiannya, dia bertobat pada Allah Ta'ala, Allah terima taubatnya. Kok gampang menurut ini? Ya itu semua itu dua masalah ya. Orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala memasukkan ke jannah, masukkan ke neraka itu bukan karena delala, bukan untungnya gitu. Delala yang masuk, enggak. Ada sesuatu yang dia amalkan lebih ya, dibandingkan dengan orang lain, yang lebih. Saat-saat orang ini bertobat ini, pada saat itu masa-masa luar biasa, jadi sudah mentok istilahnya, ya, sudah membuat tanah buahnya, gitu ya. Dia mau ngambil perempuan apa saja bisa, mau menempati rumahnya bagaimanapun bisa ya. Kendaraan seperti apapun dia bisa meninggalkan. Kalau kita di posisi ini belum tentu bisa meninggalkan seperti itu kan. Masya Allah tinggalkan. Inilah yang melatar belakangi taubatnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, karena dia meninggalkan barang sesuatu yang dicarinya bertahun-tahun, dia usahakan dengan taruhan nyawa, dia tinggalkan karena takutnya kepada dosa yang dia pernah lakukan, keinginan dia bertobat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan semua. Kita semuanya saja hati-hati, tidak ngomong kadang itu share like, belum tahu kejelasannya, kemudian di lewat WA ini itu juga sama. Jadi tulisan itu juga mewakili daripada omongan. Maka karena zaman semakin berbeda, seperti di zamannya Rasulullah juga fikih juga mengalami kemajuan juga gitu. Ya fikih-fikih kontemporer, ada orang WA gitu, Assalamualaikum misalkan gitu ya, boleh dijawab Waalaikumsalam. Yang kita baca Assalamualaikum, tidak ditulis bisa kok. Wah, salam rajin balas-balas, barangkali dia mengucapkan salamnya itu tidak ditulis, tapi dia mengucapkan tidak tulisan gitu, bisa jadi. Atau kirim doa-doa di grup gitu, temannya sakit atau saudaranya sakit, kemudian mengirimkan doa untuk orang sakit biar sembuh gitu ya. Yang lainnya itu amin, amin, amin gitu ya. Itu tidak mungkin dia itu juga jawabnya amin, dia dijawab langsung. Bisa seperti itu, boleh-boleh saja. Kita husnudon saja kepada saudara-saudara muslimin kita ini. 1326 wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratun man iltabainahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafarohnya, dendanya orang yang menghibahnya, orang menggunjingnya, bahwasanya dia itu tastaghfir lahu, memintakan ampun lahu buatnya, buat orang yang digunjing tadi. Rawahul Harits bin Abi Usamata bisa nadin dhaifin. Hadis ini ya dari Harits bin Abi Usama, dari jalur sanad yang lemah, yang dhaif. Dhaifan. Ada bagian saudara kita kalau hadis seperti ini
tidak dibahas ini doif gitu ya. Kenapa doif masih dipaparkan di sini? Contoh Ipan ini masih hadis yang dari menurut hadis yang dhaif ini, dendanya, kifarahnya supaya dia itu gugur daripada dosanya dia menghibah kepada saudaranya, kepada orang lain, maka dia memintakan ampun kepada orang yang dia hibahi. Tapi posisi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Apalagi kalau kita belajar buka di kitab Jami' Shaghir itu, kadang-kadang itu kan ada abjad itu, doib 10 baca itu doib semua, belum tentu didapatkan hadis yang sahih. Doib kemudian dari sahih ya. Kadang-kadang kedoiban dalam hadis sisanya di kitab itu pengertian atau matan hadisnya itu kebersamaan atau sama dengan hadis-hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Cuman dari pembawaan hadis ini, yang membawa hadis ini adalah orang-orang yang tidak kuat. Kedoifan orang-orang bawa hadis ini dibandingkan dengan kita jauh, dan anggap dia doif jauh sekali. Dan saya ceritakan di Imam Bukhari itu mengejar satu hadis itu, masya Allah berbulan-bulan. Tanya ini dengar dari mana? Dari sana kejar. Kok mendengar cerita dari mana? Dari sana kejar. Contoh terakhir itu ini ketemu orang yang orang lagi santai, kemudian pakaiannya biasa yang ditunjukkan mendapat hadis itu. Kemudian ditanyakan, kamu namanya ini dan sebagainya. Pak, oh iya, kebetulan dia ngundang pitik. Kemudian ayam itu nyanjir tenang. Kemudian tidak diberi apa-apa, Imam Bukhari balik. Ini sama ayam masih dibohongi. Ngundang karpul ya sini, kemudian kok enak apa-apa nih? Jangan-jangan dia hadisnya juga bohong, tinggalkan. Itu saja. Itu dianggap hadismu dhaif. Tidak dipakai. Dari jalur yang baik. Belum tentu makannya ini isinya hadis itu belum tentu dhaif, tapi membawanya ya sampai kehati-hatiannya seperti itu. Itu dianggap orangnya lemah. Gitu. Kalau kita kan tidak ngapusi kewan, ngapusi uang orang karuan ini. Ya, terus malah kedoifan luar biasa. Ngapusi uang. Kalau yang dihapusi itu teman tidur kita, istri kita, anak kita. Nanti Pak, metu jajan diwi. Jajan dilalah sing anake mau bojone yo mau lha ning arep awake dhewe lho. Wah, ya berat kan ora marek iki yo. Ayam wala yahya kan ada sedang keadaan. Dalam keadaan dia hidup ya seperti itu, kematiannya juga kan Masya Allah. Tidak bukan seperti itu. Ini adalah seperti itu. Mana lagi gitu? Tidak fikir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkatalah Aisyah, salah satu istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul rijali ilallah, paling dimurkainya seseorang itu pada Allah yaitu al-alatu al-kisam, kisam ya. Orang alatu itu kan orang kisam, suka membantah, suka padu. Alatu kisam ini ya suka bermusuhan dan suka kalau bermusuhan itu sambil mengumpat,
Ya, musuh kemudian dihujat. Nah, penghujatan. Ya. Itu permusuhannya orang-orang kafir itu ya kayak seperti itu. Jadi alat hisab. Dia itu suka membantah baik dan tidak baik, benar tidak benar itu dibantah asal tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak mau. Kemudian tidak cukup dengan itu, dia memusuhi pada orang yang membawa kebenaran itu dan dihujat lagi. Itu Rasulullah begitu. Zaman Rasulullah SAW itu mengalami seperti itu, membawa kebenaran, kemudian kebenaran dibantah, kemudian dibantah itu dimusuhi, mau diusir, dihujat lagi Muhammad itu. Sudah dimusuhi, gitu ya, dihujat, katanya ahli sihir dan lain sebagainya, si tukang bohong, atau mungkin kalau dikatakan ahli sihir itu serendah-rendahnya orang, tukang sihir itu serendah-rendahnya orang. Karena sihir itu adalah perbuatan yang tidak ada kenyataannya, maka sihir. Sekarang sihir kan gitu, duit, juang menjadi duit, sihir, dan lain sebagainya. Atau kalau paling buruk, penisbatan dengan hewan itu himar. Maka di suatu Jumat itu kan sedang amat alil himar, sedang miluha asfar. Supaya himar bawa kitab itu dibaca selesai tapi tidak mengamalkan kitab. Kok koyok himar, koyok keledai, terus bawa kitab lah itu. Namanya keledai ramudeng. Dikelambini aku di ramudeng lah lagi. Dikai celana aku di ramudeng, sepatunya aku di ramudeng. Maka kalau di Bukhari itu ketika keledai itu berbunyi, maka keledai itu melihat setan. Setan di situ, maka disuruh tahu. Itu di kitab Sahih Bukhari. Kalau ayam jantan sedang keluruk, maka dia melihat malaikat, kata dalam hadis itu ya. Maka disuruh kita juga berharap kebaikan. Kita gitu, wayang-wayang gini dulu itu jam 2 turun, itu jam 3 turun ya, banyak malaikat turun, ada sepertiga akhir malam. Baca hadis seperti itu supaya iya tapi kan hadis juga dan tidak doib. Pun selesai, nah kita nih, itu menanggung. Belum jam 7 gitu, bisa aja kita. 15. Jadi dilanjutin aman gitu sekedar. Bab tarhibi fi makarimil akhlaqi. Bab hasungan pada pemuliaan akhlak-akhlak. Ya, itu anjuran ya. Bab anjuran untuk pemuliaan kepada akhlak-akhlak. Disuruh orang itu untuk berakhlak yang mulia. Contoh kita tidak tanggung-tanggung walaupun tidak sama Rasulullah. Wa innaka khuluqul azim ya. Rasulullah. Ya. Contoh itu yang baik. Kita bisa mengambil berapa persen ya. Contoh ini ya. 1328 wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi. Alaikum tetaplah atas kalian itu dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan pada jannah.
Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan tidaklah henti-hentinya seseorang itu berbuat jujur. Wa yataharra, wa yataharra sidqa, dan dia itu memilih dengan kejujuran, hatta yuktaba indallahi sidqan, sehingga ditetapkan atau ditulis di hadapan Allah Ta'ala itu sidqan, orang yang jujur. Jadi tetaplah kalian itu dengan perbuatan jujur, perbuatan yang benar. Karena apa? Sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan pada kebenaran, pada kebaikan. Nah, jujur itu akan menunjukkan kebaikan. Orang itu dia jujur, sak jalan-jalan, sak langkah-langkahnya itu nanti akan mendapatkan kebaikan. Orang itu kayak kolo ya tidak enak kejujuran. Dia jujur. Karena orang jujur itu akan dibersamai Allah Ta'ala, akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Jujur. Dan dapatnya kebaikan. Sementara kebaikan itu akan menunjukkan pada kejahatan, kesurgaan. Loh, orang itu terus menerus dia itu berbuat jujur dan memilih dia itu untuk berbuat jujur. Disuruh milih bohong dan jujur, ini ya. Kayak Ka'ab bin Malik itu dalam keadaan berat ketika tertinggal perang. Ini ya. Dia kalau dia mau bohong, dia mulia. Tapi dia memilih jujur, akhirnya dijutak oleh Rasulullah SAW dan sahabat itu selama 1 bulan ya. 50 hari atau 1 bulan? 50 hari ya. 50 hari, hampir 2 bulan. Ketemu Rasul, salam Rasul itu menginstruksikan kalau Ka'ab bin Malik salah satunya itu salam jangan dijawab. Dia itu kenapa begitu? Dia itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya karena ada hasungan perang jihad fisabilillah. Rasulullah sendiri yang berangkat, yang memimpin, dia tidak berangkat karena wajib, tidak ada alasannya. Bahkan akhir-akhirnya istrinya itu tidak boleh melayani, meskipun ketok kewedang, meskipun tidak boleh melayani. Karena dia itu sudah kata yang perintah Rasulullah sudah berat masa itu, masa berat. Akhirnya dia tetap menangis ya hadapan Allah. Dia itu mencuri-nyuri pandangan Rasulullah, barangkali memandang dia, Rasulullah tengok. Kalau dia jual tidak ada yang membeli, kalau dia beli tidak ada yang melayani, semaulah dari Rasulullah. Dan itu tidak sedikit, dari 50 hari. Itu kalau tahu awalnya, udah tahu sampai berapa hari dia tidak tahu. Akhirnya turunlah ayat untuk penerimaan obat Ka'ab bin Malik. Wah, langsung buka baju Ka'ab bin Malik itu lari ke atas gunung, baju yang diarani gitu ya. Dia bunga-bunga itu kok melampiaskan kesenangannya. Masya Allah, senangnya luar biasa. Kan? Milih jujur tapi seperti itu. Awalnya tidak baik tapi akhirnya Masya Allah, ya semuanya. Sahabat-sahabat itu ya kerangkuli. Alhamdulillah, ya Allah Ta'ala menerima taubatmu. Sudah kangen nih. Sudah saya ingin menyapamu, ingin tanya kepadamu, ingin salam kepadamu, tapi kenapa? Ya Rasulullah melarangnya, tidak. Gimana lagi? Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah oleh kalian dusta, bohong. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya dusta itu akan menunjukkan pada fujur, kejelekan kelakuan fujur itu, jelek kelakuannya. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur itu menunjukkan pada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan tidaklah henti-hentinya seseorang itu berbuat dusta. Wa yatakharral kadhiba, dan dia memilih kedustaan tadi. Hatta yuktaba indallahil kadhiba, sehingga dia itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu
dia itu adalah seorang pendusta. Masya Allah. Oh, dicap oleh Allah Ta'ala capan pendusta ya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Kalau itu dusta sekali itu nanti akan diikuti dusta yang lainnya. Kalau orang itu sudah dusta, sudah persaksiannya tertolak. Sekali dia berbuat dusta, maka dia orang walaupun berbuat benar tidak percaya. Apalagi di hadapan Allah Ta'ala yuktaba indallahil kadibannya. Allah sudah ngecap dia adalah tukang dusta. Wah, perbuatannya dusta semua. Tidak ada baiknya di hadapan Allah Ta'ala, dusta semuanya ya. Nah, maka berbuat itu kalian kita berusaha ya. Apapun yang terjadi maka kejujuran itu harus dipegang, kecuali dalam keadaan perang ataupun mendamaikan sesama muslim supaya orang ini berdamai. Perang ya ibu muslimah sama yang dusta pada istri karena untuk menyenangkan, tapi bisa tidak membahayakan. Ya, membahayakan. Jujur menyakitkan ada istri. Istrinya ireng di selok si hitam itu kan gitu. Ada sahabat itu nyelok Bilal itu si putih. Kamu buang dia kan hitam, enggak, giginya putih ya, masih bisa ya. Bisa ngindo itu, sahabat itu kan pinter, menyenangkan, itu kan luar biasa. Cuman sahabat itu gagal merayu Bilal ketika Rasulullah wafat itu juga mematen ya. Bilal itu sudah dirayu oleh sahabat gagal, tidak mau. Bukan karena tidak ada alasan Bilal itu. Bilal itu disebut nama Rasulullah semaput toh. Padahal ada kan ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebut Rasulullah. Ya. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gitu. Sampai pada hari ini aku bagi saya sedang berdoa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.